Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, selamat pagi. Karena ini sudah jam setengah 3 lur, sebentar lagi sahur. Saya belum tidur lur dari tadi. Ini paling udah jam setengah 3-an lur. Yo, bentar lagi sahur, tak reviewkan ini dulu. Ini juga pesanan. Terus ntar tak kasih tahu cara pemasangannya dan cara kerjanya gimana. Nah, jadi yang pesan seperti ini paket belajar untuk rakit di rumah ya lur. Yang ingin belajar merakit power bisa pesan driver PSU seperti ini ya lur. Jadi ini pesanan lur, ada 4 seperti ini pesanan. Jadi ini sebagai contoh saja, jadi di rumah bisa mempraktekkan dengan apa yang saya kasih tahu ya lur. Jadi ini sengaja sudah saya pasang seperti ini, tinggal saya kasih tahu penyambungannya terlebih dahulu. Jadi biar lebih praktis ya lur. Jadi yang ingin belajar pesan driver seperti ini bisa lur. Nah, ini juga ada pesanan, jadi ini sebagai contoh. Jadi yang pesan seperti ini tinggal lihat saja video yang saya reviewkan ini lur. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dulur-dulurku semua yang sudah setia di channel saya. Bagi yang belum, bisa di like, comment, share maupun di subscribe ya dulur. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Aska Audio. Oke dulur, sekali lagi untuk sistem pemesanan itu via WA dan juga antri ya lur. Karena pekerjaan dan pesanan juga alhamdulillah lumayan lur. Misalnya baru ngerjain sendiri juga, tapi nggak jadi masalah. Jadi setiap pesanan tetap saya review kalau ada yang versi terbaru, dan yang masih bingung cara pemasangan untuk pembelian paket rakit seperti ini juga akan saya kasih tahu lur. Oke, langsung saja kita eksekusi ya lur. Nah, yang pertama di sini, sebelum kita merakit power, itu alangkah baiknya kita merakit di bagian PSU-nya dulu. Nah, seperti halnya contohnya ini. Ini kan PCB PSU plus softar. Nah, di sebelah samping sini, sebelah kanan sini, ini kan softar. Ini softar dan ini PSU-nya menggunakan 4 elko atau 4 biji. Nah, ini menggunakan 4 biji. Ini produknya dari Rubicon. Ini yang kualitas bagus ya lur. Untuk elko-nya ini yang kualitas bagus. Ini 80 volt 10.000 mikro kali 4. Ini beliau juga requestnya pakai yang Rubicon seperti ini. Jadi untuk elko ini bagus ya lur, daripada yang warna merah dan yang lainnya. Jadi sekelas Rubicon ini yang paling bagus. Terus untuk instalasinya, yang pertama kan di sini ada jalur, kelihatan nggak lur? Nah, alon-alon wae lur, penting sampean kalau beli paket seperti ini ntar tahu. Nah, di sini kan ada, sebentar. Nah, yang kabel 2 ini kan ada tulisan di PCB itu, sudah ada tulisannya lur, jadi tinggal ngikutin saja. Ini switch itu terhubung ke saklar power ya lur. Nah, untuk pemasangan saklar power seperti ini. Ini kan ada 4 pin. Kita ambil 2 pin saja, yaitu di bagian atas dan bawah, itu sudah berfungsi sebagai switch atau saklar. Mau pakai model yang 2 pin atau 4 pin seperti ini juga nggak apa-apa, tapi gunakanlah yang bagus lur. Kalau pakai yang biasanya itu cepat rusak untuk di bagian switchnya. Ini saya pakai yang bagus, jadi lebih tahan panas ini seperti ini. Ini di bagian jalur switch power. Terus yang kedua, ini kan ada 0 dan 220 volt. Ini sumber listrik atau dari steker. Nah, ini dari ibaratnya colokan listriknya njupuk kok ini lur. Nah, ambilnya dari sini di bagian 0 dan 220. Ini sudah. Terus di bagian 0
220 ini kan ada tulisan ke trafo. Nah ini masuknya ntar ke trafo. Nah ini masuknya ke trafo 0 dan 220 itu di bagian trafonya ya. Jadi ini sudah masuk ke bagian trafo untuk menghidupkan si trafo ini. Jadi bagian softarnya ini sudah jelas ya lur. Jadi yang dua ini yang saya pegang ini untuk switch saklar power, terus yang ini untuk kabel steker untuk kita hubungkan ke listrik PLN. Terus yang kedua ini masuknya ke bagian trafo. Kalau sudah kita lanjut ke bagian CT trafo menuju ke PSU ini ya lur. Nah di sini kan ada tulisan AC in dan AC in. Terus di sini ada tulisan CT. Nah untuk tulisan CT ini menghubungkan ke CT dari trafo bagian utama ya lur. Nah ini kan CT. Nah kita sambungkan seperti ini bagian CT, jangan sampai kebalik ya, antara CT dan AC itu jangan sampai kebalik karena ini sistemnya di sini. Ini untuk tegangan AC nya untuk tegangan CT nya. Nah seperti ini CT disambung ke bagian CT dari PSU. Terus AC nya kita akan menggunakan voltase 45, di sini juga voltase 45. Nah jadi dua voltase 45 ini kita hubungkan ke PCB PSU seperti ini di bagian tulisan AC in dan AC in. Nah, setelah itu ini kan sudah terhubung, jadi bagian AC tadi trafo ini sudah terhubung ke PSU. Terus kita menghubungkan ke drivernya bagaimana? Nah di bagian driver kan di sini pasti ada tulisan VCC min dan VCC plus. Ini kan ada 4 kabel. Ini bagian VCC plus, ini bagian VCC min. Terus yang ini bagian VCC ground dan ini output dari driver satunya. Jadi langsung saja kita hubungkan di bagian VCC plus driver itu masuknya ke VCC PSU. Terus VCC min driver itu masuknya ke VCC min PSU. Terus ground driver itu tetap masuknya ke ground PSU. Nah ini ground masuknya ke ground PSU. Sama seperti halnya untuk si channel yang kedua. Nah ini kan VCC bagian min bagian plus ini bagian plus masuk ke bagian plus. Terus VCC min, ini VCC min tetap masuk ke bagian VCC min. Terus groundnya juga masuk ke ground dari PSU. Nah di sini kan ada groundnya ada 3, dimasukkan ke sini semua. Terus satu ground ini ntar masuknya ke protektor speaker. Nah ini output ya, ini output. Ini outputnya ntar masuknya ke bagian protektor speaker. Nah ini antara output 1 di bagian driver 1, ini output 2 di bagian driver nomor 2. Nah ini masuknya kemana mas? Jadi dari output speaker dari driver ini itu masuknya ke bagian protektor speaker di bagian in L dan in R. Nah kan sistemnya stereo, jadi ini masuknya ke in dulu, kan di bagian protektor ini kan ada in dan out ya. Nah jadi kita masukkan di bagian in antara channel 1 dan channel 2, output 1 dan output 2. Ini masuknya di bagian in. Terus dikeluarkan dari protektor speaker ini di bagian out. Nah kita menghubungkan speakernya itu di bagian out. Nah kita hubungkan di bagian outnya dari protektor speaker ini. Nah untuk penyambungannya seperti ini kan ground. Ini ground masuknya ke sini. Untuk yang pakai soket speakon untuk penyambungannya seperti ini ya. Nah jadi plus 1 dan plus 2 kita jumper saja itu untuk outputnya. Terus min 1 dan min 2 itu di bagian minnya.
atau di bagian main dari speaker. Untuk penyambungannya seperti ini. Nah, bisa disimak. Nah, seperti ini untuk penyambungannya. Ini untuk channel 1, ini untuk channel 2. Kurang lebih seperti itu ya lur. Terus dan jangan lupa untuk groundnya ini kita sambungkan solder di bagian bawah lur. Nah, ini kan ada ground, itu kita hubungkan ke ground PSU. Jadi ambil satu jalur saja dari ground PSU ini masuk ke ground dari protektor speaker, kita solderkan di bagian bawah sini, ntar keluarnya di atas ini lur, langsung terhubung ke speaker nanti. Jadi pakai satu ground saja untuk penyambungan ke main dari speaker. Ini plus speaker 1, ini plus speaker 2. Nah, untuk mainnya kita pakai satu kabel saja. Terus itu yang membedakan antara kabel PSU dan juga kabel untuk output speaker itu jelas berbeda. Kalau untuk kabel output speaker itu saya pakai yang ukuran 2,5 lur. Nah, pakai yang ukuran 2,5. Kelihatan nggak lur? 2,5. Terus di bagian rangkaian power supply-nya itu saya pakai yang ukuran 1,5. Jadi berbeda ya lur. Tujuannya biar lebih bagus, dayanya biar lebih maksimal, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk perakitan kabel itu memang penting, jadi tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Yang penting jangan kecil-kecil banget lur. Nah, biar listrik iki arusnya itu biar los ngono lur. Jadi pas untuk masuk ke speaker juga kabelnya nggak akan panas, kurang lebih seperti itu. Kalau kita menggunakan kabel yang kecil untuk output speaker pasti itu akan panas lur. Untuk penyambungannya ini sudah bisa dipahami ya lur. Nah, kalau nggak bisa dipahami ya ntar diulangi lagi. Gampang lur. Wes santai sih. Sambil ngopi sih lur. Iki durasinya dawa. Jadi ini nek pengen ngerti cara pemasangannya ya harus disimak dari awal. Nggak boleh di skip. Kalau di skip nanti lupa. Terus untuk menghidupkan protektor speaker ini gimana? Nah, ini kan ada 15 volt CT. Nah, 15 volt CT ini kita ambilnya dari mana, Mas? Nah, ini ada kabel menuju ke bagian trafo utama ya lur. Trafo utama di bagian ekstra. Nah, di bagian ekstra sini kita sambungkan di sini. Ini kan ada 15 CT 15. Nah, kita ambil di bagian ekstra dari si trafo utama ini. Begitu ya. Nah, jadi ini kabel untuk menyalakan protektor speaker. Nah, terus ini ada kabel lagi, Mas. Nah, untuk speaker protektor ini itu kan sistemnya anti konslet. Nah, kurang lebih seperti itulah sistemnya anti konslet. Jadi sistem anti konslet itu tujuannya kalau kita menyambung speaker itu antara plus dan min itu ibaratnya tersambung, nggak sengaja ibaratnya, power ini akan protect. Nah, power ini akan protect. Jadi untuk protektor speaker ini juga sudah saya modif. Jadi pas posisi kita buka volume dia nggak akan protect, tidak terlalu sensitif ya lur. Jadi sudah saya desain sedemikian rupa agar saat kita mainkan dengan volume nada bass tinggi atau ibaratnya nada bass tinggi lah, biasanya kalau nggak kita modif dengan protektor model seperti ini itu biasanya kalau kita kasih nada bass tinggi itu pasti langsung gampang protect lur. Kalau kita pasang ini di bagian EE ini, kalau kita nggak pasang ya nggak apa-apa, tapi ini sudah saya modif jadi lebih aman. Terus untuk pemasangan EE ini kan ada EE itu emitor ya lur. Jadi emitor main dan emitor plus ya. Jadi warna hitam ini, kabel warna hitam ini emitor main dan warna kuning ini emitor plus. Ini cara nyambungnya gimana Mas? Nah, cara nyambungnya seperti ini. Ini ada kabel satu untuk driver satunya lur. Nah,
Ini kita sambungkan di bagian emitor bagian min sebelum melewati resistor 5 watt ini ya lur. Nah di bagian transistor sini, jadi ini bagian minnya. Nah cara nyambungnya dia seperti ini, terus di bagian plusnya seperti ini. Nah harus sepasang ya lur, ibaratnya ini sepasang, jadi plusnya tidak boleh di sini, tidak boleh di sini, harus sepasang sejajar. Nah kurang lebih seperti itu. Ini juga sama. Nah ini menuju ke bagian transistor. Nah ini bagian minnya, ini bagian plusnya. Cara penyambungannya kurang lebih seperti ini. Nah bisa dilihat. Oke, untuk speaker protektornya sudah paham ya untuk sampai saat ini. Nah kurang lebih untuk cara penyambungannya seperti itu. Jadi kalau di rumah tinggal menyesuaikan saja, ntar tata letak kabelnya dirapikan sendiri. Terus apalagi lor? Nah di bagian inputnya belum. Nah inputnya ini kan input channel 1, ini input channel 2. Itu kita input channel 1. Nah ini sudah saya sambung, soalnya kan di driver itu pasti ada in dan G. Nah G itu bagian ground dan in itu inputnya. Jadi untuk pemasangan input jangan sampai kebalik antara ground dan innya, nanti tidak bunyi. Nah terus ini larinya ke bagian potensio. Nah potensionya seperti ini. Nah ini kan yang dari driver. Yang dari driver itu kita soldernya di bagian tengah, kaki nomor 2. Yang kaki nomor 1 itu yang mana mas? Kaki nomor 1 itu yang ini. Yang ini nomor 1, yang tengah nomor 2, yang pinggir sendiri itu nomor 3. Jadi 1 2 3. Beratnya 1 itu ground, 2 itu in, dan 3 itu outnya. Sama penjemperannya seperti ini. Nah penjemperannya seperti ini. Ini kan dari in dari channel yang kedua tadi masuknya ke sini. Nah terus yang kabel yang hitam ini kan ground. Ini ground kita sambungkan ke ground sini. Tujuannya ini ntar kan terhubung ke input audio, ibaratnya kita mau nyetel musik kan lewat sini. Nah terus ini kita pakai kabel 1. Nah di sini kan ada kabel warna putih, terus yang di sini kan kabelnya warna merah, itu untuk membedakan channel 1 dan channel 2. Nah kurang lebih untuk pemasangannya seperti ini. Terus untuk kabel 1 ini larinya ke bagian ini input. Nah ini kita bisa langsung masukkan ke mixer, soalnya seperti ini pakai jack soket Canon. Untuk pemasangannya seperti ini. Ini di sini kan ada pin nomor 1, pin nomor 2, dan pin nomor 3. Untuk penyambungan inputnya itu pin nomor 1 tetap ground. Nah ini ground, itu juga dapat ground. Terus yang pin nomor 2 ini itu plus, dan pin nomor 2 ini juga plus. Ini channel 1, ini channel 2. Seperti halnya di bagian potensio sini. Ini channel 1 kan ini channel 1 warna putih, ini channel 2 warna hitam. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk pemasangannya nomor 3 tidak perlu disambung, soalnya kan ini sistemnya bukan input balance. Jadi untuk pemasangannya disambung di bagian nomor 1 dan 2 saja. Kita ambil ground dan juga plusnya saja. Kalau sudah sistem input balance, tetap nomor 3 ini kita sambungkan langsung pakai 3 kabel. Ini kan cukup pakai 2 kabel saja, dan antara ground dan plus. Nah bagian inputnya kurang lebih seperti itu cara penyambungannya ya lur. Mungkin itu saja sih lur untuk cara penyambungannya. Jadi ntar bisa diulangi lagi cara kerjanya. Nah ini bagian input PLN, ini saklar on off nya, terus masuk ke trafo, dari trafo dari CT utama dari trafo ini menuju ke PSU, terus dari PSU ini disebarkan ke driver. Nah
seperti halnya tadi. Untuk outputnya pakai protektor speaker seperti ini. Ini ibaratnya rangkaian yang paling apa ya lor, ya cukup mudah dipahami lah, kurang lebih seperti itu. Ntar kan kabelnya itu ya tinggal di talitis saja, kita kasih talitis, nah, seperti itu lor. Jadi yang mau pesan paket seperti ini bisa. Jadi yang dipesan itu, ini trafo hanya sebagai contoh ya lur. Ini trafonya hanya sebagai contoh. Jika di rumah teman-teman punya box dan juga trafo, nah bisa pesan seperti ini. Kalau seperti ini untuk kapasitas berapa ampere sih mas? Dengan driver seperti ini kapasitasnya untuk 10 ampere yang besar ya lur, yang besar. Yang 10 ampere besar yang CT-nya 45. Untuk desain seperti ini itu CT-nya 45. Jadi yang dipesan itu driver ini 1 2 terus beserta PSU-nya seperti ini dan juga protektor speakernya. Nah, jadi untuk pengkabelannya ya dulur-dulur bisa merangkai sendiri. Ntar kan dari saya sudah saya kasih apa ini sekun, nah sekun dan moleknya seperti ini. Ntar di rumah tinggal merangkai seperti apa yang saya reviewkan seperti ini dulur. Nah mudah-mudahan bisa dimengerti ya lur, soalnya yang pesan seperti ini juga banyak, jadi nggak mungkin satu persatu saya kasih tahu. Jadi alangkah baiknya bisa disimak video ini sampai perakitannya bisa bunyi. Nah, apakah ini sudah bisa bunyi masih? Nah kita coba. Ini sudah bisa bunyi dan sudah bisa bekerja. Kita colokan AC nya ya lor. Nah udah bunyi, relaynya juga udah bunyi. Nah, ini tidak saya kasih sumber input ya lor. Nah kurang lebih seperti itu lor. Kalau yang ingin mau merakit, yang penting kalau mau merakit power, belajar merakit power itu yang penting bisa nyolder dulu. Nah, kalau sekiranya sudah bisa nyolder, ingin belajar merakit seperti ini ya silahkan bisa order di Aska Audio. Jadi order di saya itu mau order seperti apa ya insya Allah saya bantu agar dulur-dulur ke semua itu pesan dari saya itu bisa nyala, paling nggak bisa bunyi lah kan gitu ya. Jadi pesannya seperti ini, misalkan teman-teman ada yang sudah beli seperti ini tapi cara penyambungannya belum tahu ya bisa disimak video ini loh dari awal sampai akhir. Jadi tidak boleh di skip, kalau di skip ntar sampean bingung kan gitu. Oke dulur, mungkin segitu saja review kali ini. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.